Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sekumpulan remaja yang sedang berlibur di sebuah pondok atau rumah kayu di tengah-tengah hutan. Awalnya semua tampak biasa-biasa saja, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah buku misterius yang membawa mimpi buruk bagi mereka semua. Namun di balik mimpi buruk yang menyerang mereka, beberapa di antara para remaja itu akhirnya menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan tentang rumah kayu misterius tersebut. Lalu apakah mereka berhasil menyelamatkan diri dari tempat itu? Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika dua orang kantoran, sebut saja Johnny dan Anton, sedang mengobrol tentang masalah pribadi mereka. Tak lama setelah itu, muncul seorang wanita bernama Wendy mengatakan bahwa salah satu cabang perusahaan mereka yang ada di Swedia telah mengalami kegagalan. Sehingga hanya cabang Jepang dan juga cabang mereka lah yang saat ini masih beroperasi dengan baik. Si Anton pun sangat yakin dengan kinerja mereka karena sejak tahun 1998 mereka selalu menduduki peringkat kedua dalam hal kinerja. Sementara Jepang menduduki peringkat nomor 1. Wendy pun memperingatkan si Johnny dan Anton agar mereka lebih serius dalam menanggapi hal ini. Entah apa sebenarnya yang mereka bertiga kerjakan, Mimin juga nggak tahu, namun film saat ini baru saja dimulai. Di sebuah kota yang terletak di negara bagian Amerika Serikat, terlihat seorang gadis yang sangat cantik bernama Dana, mantannya Mimin waktu masih SMA, sedang memperhatikan sebuah gambar wajah pria yang pernah ia gambar di buku tulis. Tak lama setelah itu, temannya Dana yang bernama Jules tiba-tiba datang dan menyuruhnya untuk segera bersiap-siap, karena mereka akan segera berangkat untuk pergi berlibur. Kemudian muncul lagi seorang pria tampan bernama Kurt, pacarnya Jules, yang sering kita kenal sebagai Om Thor. Dan juga temannya si Kurt yang bernama Holden. Kurt berencana mengajak mereka semua untuk pergi berlibur di salah satu pondok yang baru saja dibeli oleh keluarganya yang terletak di tengah hutan. Singkat cerita, setelah mereka bersiap-siap dan hendak memasukkan barang-barang ke dalam mobil, tiba-tiba datang lagi seorang pria bernama Marty yang suka menghisap cerobong asap berbentuk seperti knalpot itu. Kurt pun melarang Marty untuk membawa benda aneh tersebut, tapi ternyata knalpot berasap itu dapat diubah bentuk menjadi sebuah botol minuman, sehingga Kurt membiarkannya dan pada akhirnya mereka semua berangkat menuju ke tempat tujuan. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata selama ini sudah ada seseorang pria yang sedang mengamati mereka dari atas genteng, dan orang itu mirip sekali seperti gambar yang ada di buku tulis milik Dana. Di tengah perjalanan, Jules mencoba mencari jalan melalui HP, tapi ternyata jalan itu sama sekali tidak terlacak oleh aplikasi Google Maps atau Maps yang lainnya. Meski begitu, Marty tampaknya sangat senang karena mereka bisa pergi berlibur tanpa ada orang lain ataupun polisi yang dapat melacak mereka, sehingga mereka bisa bersenang-senang sepuasnya. Di sisi lain, Johnny dan Anton kini sudah tiba di ruangan tempat mereka bekerja dan tanpa berlama-lama, mereka langsung mengecek map melalui satelit khusus milik perusahaan. Entah apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan, namun sepertinya mereka sedang memantau keberadaan dari Kurt dan kawan-kawan. Tak lama setelah itu, Kurt dan lainnya saat ini tiba di sebuah pom bensin yang sudah tidak terurus dan sangat kotor. Saat mereka sedang mengeceknya, tiba-tiba muncul seorang pria tua yang mengatakan bahwa pom bensin itu sudah tidak berfungsi lagi. Jules lalu mencoba menanyakan tentang jalan yang mereka tuju, tapi pria tua itu justru mengejeknya dengan kata-kata yang sangat kasar. Kurt yang tak terima pacarnya diejek oleh orang itu pun hendak mengajarnya. Namun teman-teman yang lain mencoba melerai mereka dan pada akhirnya mereka meneruskan perjalanan dengan mengikuti jalan yang ada di sana. Setelah mereka melewati hutan, mereka pun harus melewati sebuah terowongan yang mana di sampingnya terdapat jurang-jurang terjal. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata ada sebuah keanehan ketika seekor burung tiba-tiba saja menabrak sebuah tembok transparan saat hendak melewati jurang tersebut.
Kemudian saat mereka sudah tiba di rumah kayu tersebut, mereka segera mencari kamar masing-masing dan saat Holden memasuki salah satu kamar yang ada di sana, ia melihat ada sebuah kaca yang menembus hingga ke kamar sebelah tempat Dana berada. Tapi tampaknya kaca itu hanya bisa tembus jika dilihat dari kamar Holden. Sementara jika dilihat dari kamar Dana, kaca itu terlihat seperti cermin biasa. Karena Holden merupakan pria yang baik, ia pun memberitahukan tentang kaca itu pada teman-temannya yang lain termasuk si Dana. Holden pun mengajak Dana untuk bertukar kamar agar ia tak khawatir jika ada seseorang yang mengintipnya dari dalam kamar tersebut. Dana yang mengira bahwa Holden merupakan pria barbar seperti Kurt, kini percaya bahwa Holden merupakan seorang pria yang baik dan ia pun mulai menyukainya. Tanpa mereka semua sadari, ternyata di setiap kamar terdapat sebuah kamera pengintai yang mana Johnny dan Anton saat itu sedang memantau mereka dari dalam laboratorium. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari seseorang yang tak lain adalah pria tua pemilik pom bensin rusak. Pria itu menyuruh Johnny dan Anton untuk menanggapi hal ini secara serius karena mereka sedang diawasi oleh makhluk kuno yang sangat mengerikan. Namun tampaknya Johnny dan Anton justru mengabaikan pesan dari pria itu dan menertawakannya. Lalu mereka berdua mulai melakukan taruhan dengan semua pegawai dan karyawan yang bekerja di dalam laboratorium tersebut. Mereka semua sedang bertaruh tentang kengerian apa yang akan datang untuk meneror Kurt dan juga yang lainnya. Di sisi lain, saat para remaja sedang bersenang-senang, Johnny dan Anton juga menikmati kesenangan itu dengan cara mereka sendiri. Lalu saat para remaja sedang melakukan permainan truth order, mereka semua dikejutkan dengan pintu basement yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kurt mengira bahwa itu disebabkan oleh angin dan ia menantang Dana untuk masuk ke dalam sana sendirian. Tanpa berlama-lama, Dana pun segera melakukan tantangan itu, tapi saat ia sedang melihat barang-barang yang ada di dalam sana, tiba-tiba mereka semua mulai penasaran mengapa di dalam sana terdapat banyak sekali barang-barang kuno yang sangat aneh. Saat mereka sedang mengotak-atik barang-barang itu, Dana membaca sebuah buku harian misterius yang mana di dalamnya terdapat cerita yang cukup mengerikan tentang seorang wanita bernama Anna Baden Wagner. Buku itu mengatakan bahwa semua keluarga Wagner yang sudah mati akan kembali bangkit jika seseorang membaca sebuah mantra yang tertulis di dalam buku tersebut. Marty yang merasa takut dengan hal itu menyuruh Dana untuk berhenti membacanya, namun Kurt dan yang lainnya menyuruh Dana untuk membaca mantra tersebut. Hingga akhirnya setelah Dana selesai membaca mantranya, tiba-tiba saja muncul beberapa zombie yang bangkit dari dalam tanah sambil membawa senjata tajam. Saat para zombie sedang berjalan menuju ke rumah kayu itu, Johnny justru sangat senang karena mereka memiliki pemenang untuk taruhan yang telah mereka buat sebelumnya. Sementara itu, saat Kurt dan Jules berencana pergi keluar dan menikmati indahnya malam, Marty pun memperingatkan Dana bahwa ia merasa ada yang aneh dengan rumah tersebut. Namun sayangnya Dana mengatakan bahwa Marty hanya teler dan ia butuh sedikit istirahat. Lalu ketika Kurt dan Jules sedang bermain di hutan, para karyawan justru asik melihat mereka berdua dari dalam laboratorium. Tak lama setelah itu, tiba-tiba para zombie datang dan mulai menyerang mereka berdua. Kurt berusaha melawannya, namun sepertinya para zombie itu sangatlah kuat, hingga akhirnya Kurt harus melihat pacarnya tewas tepat di depan matanya sendiri. Setelah kejadian itu, Anton segera mengaktifkan sebuah alat yang sepertinya digunakan untuk memberikan darah dari para korban sebagai persembahan bagi para makhluk kuno. Di sisi lain, saat Marty sedang membaca buku bergambar, tiba-tiba ia mendengar seseorang berbicara dan ia pun berencana pergi dari rumah itu. Saat Marty sedang pipis di luar sana, ia dikejutkan dengan kemunculan Kurt yang langsung menyuruhnya untuk kembali ke rumah kayu tersebut. Seketika semua orang pun panik saat Kurt mengatakan bahwa Jules telah dibunuh oleh sekumpulan zombie yang ada di luar sana. Dana yang tak percaya dengan perkataan Kurt berencana untuk mencari Jules, tetapi ternyata di depan sana sudah ada salah satu zombie yang menunggu mereka.
Melihat hal itu, Kurt dan Holden segera menutup pintunya agar zombie itu tidak bisa masuk ke dalam rumah kayu. Dan akhirnya sadar bahwa para zombie itu pasti datang karena ia membaca mantra yang ada di dalam buku harian milik Buckner. Namun karena nasi sudah menjadi nasi pecel, Kurt menyuruh mereka semua untuk mengunci semua pintu dan juga jendela yang ada di setiap sudut rumah. Tapi karena seluruh rumah itu terbuat dari kayu, para zombie pun dengan mudahnya menjebol pintu tersebut sehingga membuat Marty dan lainnya berlari ke dalam kamar mereka masing-masing. Melihat hal itu, Johnny dan Anton langsung mengunci pintunya agar mereka semua tak bisa lari kemana-mana. Saat di dalam kamar, Marty tak sengaja menemukan sebuah kamera pengawas yang tersembunyi di dalam tembok. Johnny dan Anton sempat panik dengan hal itu, tapi tiba-tiba salah satu zombie datang dan berhasil membawa Marty menuju ke suatu tempat. Para zombie itu sempat meneror Dana dan yang lainnya, namun pada akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari rumah kayu itu dan pergi menggunakan mobil. Johnny dan Anton yang saat itu sedang mengobrol tiba-tiba panik karena mereka tak sadar bahwa ternyata Kurt dan yang lainnya hampir saja keluar dari tempat itu. Tapi pada akhirnya Johnny berhasil menutup goanya dengan meruntuhkan bebatuan yang ada di dalam sana. Kurt kemudian berencana melewati jurang dengan menggunakan motor trail miliknya, namun sayang ia gagal melewati jurang itu karena ia tak tahu bahwa di sana terdapat sebuah tembok transparan yang mengelilingi seluruh jurang tersebut. Melihat hal itu, Dana dan Holden segera masuk ke dalam mobil dan berencana pergi melewati jalan lain. Tapi sayangnya mereka berdua tak sadar bahwa ada salah satu zombie di dalam mobil mereka yang langsung menusuk Holden hingga ia meninggal dunia. Hal itu menyebabkan mobil yang mereka tumpangi tercebur ke dalam danau, tapi untungnya Dana berhasil keluar dari mobil itu. Saat Dana berhasil menuju ke tepi danau, salah satu zombie datang menghampirinya dan langsung menyerang Dana. Johnny dan Anton yang saat itu sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba dikejutkan dengan telepon dari bagian kelistrikan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang telah merusak salah satu sistem mereka. Saat zombie itu hendak membunuh Dana, tiba-tiba Marty datang dan langsung memukul zombie itu dari belakang. Ia lalu mengajak Dana untuk segera pergi dari sana menuju ke salah satu lubang, dan ternyata Marty berhasil merusak sistem kelistrikan yang ada di sana. Ia lalu membuka sebuah ruangan rahasia dan ketika mereka masuk ke dalam sana, tiba-tiba ruangan itu bergerak dengan sendirinya membawa mereka menuju ke tempat lain. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa makhluk aneh yang sangat mengerikan seperti werewolf, hantu asap, balerina berwajah mengerikan, dan juga makhluk kuno dengan beberapa gergaji yang menempel di wajahnya. Ternyata mereka tak sengaja masuk ke dalam tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh dan juga mengerikan. Melihat hal itu, Johnny menugaskan salah satu petugas keamanan untuk membawa mereka berdua. Namun salah satu tangan zombie yang ada di lift itu berhasil mengecohkan si petugas dan membuat mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan tak lama setelah itu datang beberapa pasukan khusus yang langsung memberondong mereka dengan tembakan senjata api. Dana yang penasaran dengan tombol-tombol itu pun mencoba memencet beberapa tombol dan tiba-tiba para monster dan makhluk mengerikan yang berhasil keluar dari sana pun langsung memporak-porandakan seluruh fasilitas laboratorium tersebut. Para monster itu pun menyerang dan meneror setiap orang yang ada di dalam sana. Melihat hal itu, Wendy, Johnny, serta Anton berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tempat mereka berada. Namun tiba-tiba salah satu makhluk datang menggedor-ngedor pintu ruangan tersebut. Di sisi lain, makhluk-makhluk aneh lainnya satu persatu mulai keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerang setiap orang yang mereka temui. Termasuk Marty dan Dana yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh makhluk berbentuk kelawar tersebut. Saat mereka berdua dikepung oleh para zombie, mereka pun terpaksa masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh kelelawar itu.
Saat ini, hampir seluruh laboratorium itu telah dipenuhi oleh monster-monster menyeramkan. Johnny dan Anton berusaha melawan makhluk-makhluk yang berhasil menembus ruangan mereka. Namun sayangnya para monster itu terlalu kuat sehingga hanya tersisa Johnny yang berhasil masuk ke dalam ruang pelarian. Tapi saat ia berusaha kabur dari sana, tiba-tiba Dana datang dan langsung menancapkan sebatang besi tepat di perut Johnny. Lalu mereka berdua berusaha kabur dari tempat itu, namun mereka justru masuk ke dalam ruangan aneh berisi pahatan-pahatan misterius yang sebelumnya digunakan untuk mengalirkan darah dari para korban. Tak lama setelah itu, muncul seorang wanita misterius yang mengatakan bahwa ruangan itu merupakan tempat melakukan ritual pengorbanan untuk mencegah kemunculan makhluk yang jauh lebih mengerikan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan pengorbanan tersebut agar para dewa Titan yang dulu pernah menguasai bumi tetap berada di dalam bawah tanah. Namun sayangnya, semua pengorbanan yang mereka lakukan telah gagal, dan kini mereka hanya bisa menunggu ketika para Titan itu muncul kembali ke permukaan tanah, menghancurkan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Dana yang saat itu sedang membawa pistol, berencana menembak dan mengorbankan Marty demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Namun dari belakang sana tiba-tiba muncul salah satu werewolf yang langsung menyerang Dana, sehingga Marty berhasil mengambil pistolnya dan langsung menembaki werewolf tersebut. Marty kemudian berebut senjata dengan si wanita misterius itu, namun saat si wanita itu berhasil mengambil senjatanya dan hendak menembak Marty, tiba-tiba muncul zombie Wagner yang langsung membunuh wanita tersebut. Dana dan Marty pun saat ini hanya bisa pasrah sambil menunggu ajal mereka dengan cara mengobrol tentang kehidupan mereka sebelumnya. Tak lama setelah itu, ruangan yang mereka tempati pun mulai bergetar hebat, lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan Titan berukuran raksasa yang langsung menjepret si kameramen dan cerita pun tamat. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Apakah tangan yang muncul di akhir film itu adalah tangan Titan? Atau jangan-jangan tangan itu merupakan tangan dari Titan kolosal? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya rek. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.